Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Pak Andria Eskomemkom selaku dosen pengampu mata kuliah Desain Manajemen Jaringan, dan kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya Satria Yusuf Wijaya dan Muhammad Yusuf Rian Fadila dan Yunanda Antikasari. Pada kesempatan hari ini kami akan mempresentasikan materi tentang model oscillator dan TCP/IP. Lanjut, sebelum masuk ke materi inti, izinkanlah kami memaparkan agenda presentasi hari ini. Ada 6 pokok bahasan yang akan kami sampaikan secara berurutan maksudnya. Yang pertama, latar belakang yang isinya mengapa protokol jaringan sangat penting di era digital saat ini. Lalu yang kedua, model OSI yang isinya definisi secara singkat dan tujuan standarisasinya. Lalu yang ketiga, 7 layer OSI yang berisi fungsi, protokol, dan perangkat pada setiap layer. Keempat, model TCP/IP secara DARPA 4 layer dan proses enskapulasi. Lalu yang kelima, perbandingan OSI dan TCP/IP yang intinya perbedaan utama antara keduanya, dan yang keenam, contoh nyatanya. Mari kita mulai dari poin pertama. Latar belakangnya, di era globalisasi digital saat ini, kebutuhan manusia akan akses informasi yang sangat cepat dan mudah semakin tinggi. Mulai dari browsing web, mengirim email, video call, hingga menggunakan perangkat IoT. Semua aktivitas tersebut melibatkan komunikasi antar perangkat yang beragam. Namun, sebelum ada standarisasi, muncul masalah besar. Setiap vendor perangkat menggunakan protokol dan format data yang berbeda-beda, sehingga perangkat dari vendor yang masing-masing berusaha dengan bahasa berbeda. Mustahil terjadi komunikasi tanpa satu bahasa bersama. Solusinya adalah standarisasi. Protokol oscillator dan TCP/IP hadir sebagai standar universal yang memungkinkan semua perangkat dari vendor manapun dapat saling beroperasi dan berkomunikasi dengan baik. Lanjut pada model OSI. Lalu apa sebenarnya model OSI itu? OSI adalah singkatan dari Open System Interconnection. Model ini merupakan model referensi jaringan terbuka yang mendefinisikan standar komunikasi antar perangkat dari vendor yang berbeda. OSI membagi proses komunikasi data menjadi 7 lapisan atau layer yang terstruktur dan independen satu sama lain. Dari sisi sejarah, perjalanan OSI dimulai dari sejak 1969 ketika ARPANET lahir sebagai cikal bakal internet. Kemudian pada tahun 1977, ISO atau International Organization for Standardization mulai mengembangkan model OSI di Eropa. Dan pada tahun 1984, model OSI 7 layer resmi dipublikasikan dan menjadi standar internasional. Tujuan utamanya standarisasi ini ada 5. Menjamin interoperabilitas antar vendor, menyediakan standar umum, mengembangkan jaringan, memudahkan proses troubleshooting, bersifat modular sehingga tiap layer bersifat independen, dan menjadi dasar bagi protokol-protokol modern yang kita gunakan sekarang. Lanjut, layer pertama adalah physical layer. Layer ini bertugas mendefinisikan media transmisi fisik seperti kabel dan sinyal radio, sinkronasi bit, arsitektur jaringan, serta pengkabelan. Perangkat yang bekerja di layer ini antara lain repeater, hub, dan NIC atau Network Interface Card. Lalu layer kedua adalah data link layer. Di sini bit-bit data dikelompokkan menjadi satuan yang disebut frame. Layer ini juga menangani koreksi error, flow control, dan pengalaman hardware melalui MAC address. Metode akses media yang digunakan adalah CSMA atau CD untuk jaringan internet kabel, dan CSMA/CA untuk jaringan WiFi atau nikabel.
Layer ketiga adalah network layer. Layer ini bertanggung jawab mendefinisikan alamat IP dan menyediakan fungsi routing, yaitu mengirimkan paket data dari satu jaringan ke jaringan lain yang berbeda. Protokol utamanya adalah IP, baik IPv4 maupun IPv6, serta IGMP dan ARP. Perangkat yang beroperasi di layer ini adalah router. Lalu layer yang keempat adalah transport layer. Layer ini memecahkan data menjadi segmen-segmen kecil, memberikan nomor urut pada setiap segmen, dan memastikan data diterima dengan benar melalui mekanisme acknowledgement serta retransmisi jika ada paket yang hilang. Protokol utamanya adalah TCP untuk komunikasi yang handal dan UDP untuk komunikasi yang cepat. Lalu layer yang kelima adalah session layer. Layer ini bertugas mengelola sesi komunikasi mulai dari membuka koneksi, memelihara koneksi selama komunikasi berlangsung, sehingga mengakhiri sesi dengan tertib. Protokol yang ada di layer ini antara lain NetBIOS, NetBEUI, ADSB, PAP, RPC, dan PPTP. Lanjut, yang layer ke-6 adalah presentation. Layer ini bertindak sebagai penerjemah data. Tugasnya adalah mentranslasi format data yang dikirim oleh aplikasi ke dalam format yang dapat dikirimkan melalui jaringan, termasuk proses enkripsi dan deskripsi data serta kompresi. Protokol seperti SSL atau TLS, JPG, MPG, GIF, ASCII, dan MIME bekerja di layer ini. Lanjut ke layer 7 adalah application layer, lapisan tertinggi yang langsung berinteraksi dengan pengguna. Layer ini menyediakan layanan jaringan kepada aplikasi end user seperti browser, email client, dan FTP client. Protokol yang bekerja di layer ini antara lain HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DNS, dan DHCP. Yang pertama yaitu yang paling teratas, layer ke-7, application layer. Oke teman-teman, sekarang kita mulai dari yang paling dekat sama kita. Coba buka WhatsApp di HP, ketik pesan apa saja, tapi jangan kirim dulu. Nah, disitulah layer 7 bekerja. Ini adalah layer yang langsung berhadapan sama kita sebagai pengguna WhatsApp itu sendiri. Adalah contoh nyata layer 7. Dia yang ngehandle input dari kita, menyiapkan pesan, dan mengatur tampilan. Intinya apapun yang kita lihat dan sentuh di layer itu urusan application layer. Dan yang keenam, presentation layer. Sekarang coba kita buka info kontak salah satu teman kita di WhatsApp. Geser ke bawah dan kita akan lihat tulisan enkripsi end to end. Sudah otomatis terverifikasi. Nah, itu bukti layer 6 bekerja. Layer ini tugasnya mengubah format data supaya bisa dikirim dengan aman. Enkripsi end to end, artinya pesan kalian dikunci rapat. Bahkan server WhatsApp sendiri pun tidak bisa baca isi pesannya. Cuman HP pengirim dan HP penerima yang punya kuncinya. Dan selanjutnya layer kelima, session layer. Sekarang kita coba sesuatu yang menarik. Jika kita matikan wifi atau jaringan internet di HP kita, lalu coba kirim pesan. Pesannya tidak terkirim, muncul tanda jam. Nah, itu karena layer 5 gagal bekerja. Layer 5 tugasnya buka sesi atau koneksi dulu ke server WhatsApp sebelum pesan bisa dikirim. Makanya kalau tidak ada internet, koneksi tidak bisa dibuka, pesan pun tertahan. Dan jika nyalakan jaringan internet, kita pesan akan langsung terkirim karena sesi berhasil dibuka. Dan yang selanjutnya layer keempat, transport layer. Sekarang coba kirim foto yang agak besar ke teman.
perhatikan tadi ada loading sebentar sebelum foto terkirim. Di balik itu layer 4 lagi kerja keras. Dia memotong foto tadi jadi potongan, tiap potongan tujuannya supaya nanti di sisi penerima potongan-potongan itu bisa disusun ulang dengan benar. Kalau ada suatu potongan yang hilang di jalan, layer 4 otomatis minta kirim ulang. Makanya foto yang sampai selalu utuh, tidak pernah setengah-setengah. Dan kita masuk yang layer ketiga, yaitu network layer. Sekarang buka setting di HP, masuk ke pengaturan WiFi, lalu tap nama jaringan yang sedang dipakai. Di sana kalian akan lihat angka seperti 192.168.1.102. Itu namanya alamat IP. Nah, itulah identitas HP kita di jaringan. Layer 3 tugasnya pakai alamat IP ini untuk menentukan jalan mana yang harus ditempuh paket data kalian di HP, ke router, ke server WhatsApp, sampai ke HP penerima. Ibaratnya layer 3 itu seperti GPS yang nentuin rute tercepat buat paket data kita. Dan kita masuk yang kedua, layer data link layer. Lalu data link layer ini mari kita lihat WiFi MAC address. Angka panjang yang kita lihat itu namanya MAC address, alamat MAC, dan itu adalah identitas fisik HP kita yang unik. Tidak ada yang sama di seluruh dunia. Layer 2 memakai alamat ini untuk mengatur lalu lintas data di jaringan lokal. Misalnya supaya data kalian tidak nyasar ke HP ke orang lain yang ada di WiFi yang sama. Dan yang terakhir yaitu physical layer. Dan ini layer yang paling besar. Jika kita menjauh dari router WiFi sampai sinyal kita tinggal 1 atau 2 bar, lalu mencoba mengirim pesan atau foto, nanti rasanya akan jadi lebih lama atau ada logo jam lalu kartu terkirim. Itu karena layer 1 lagi berjuang. Layer 1 adalah lapisan fisik. Dia yang mengubah semua data jadi sinyal radio yang dipancarkan di udara. Semakin jauh dari router, sinyal semakin lemah dan data makin susah terkirim. Jika balik mendekat ke router dan semua kembali normal, begitulah layer 1 bekerja. Ya, sekarang kita beralih ke model TCP/IP. Jika OSI adalah model referensi teoritis, maka TCP/IP adalah implementasi nyata yang berjalan di internet saat ini. TCP/IP lahir dari riset yang dilakukan oleh DARPA atau Advanced Research Project Agency pada akhir tahun 1960-an. Setelah ARPANET lahir pada 1969, Robert Kahn bergabung dengan DARPA pada 1972 dan bersama Vinton Cerf merancang protokol TCP/IP pada 1973. Dan pada 1983, ARPANET sepenuhnya mengadopsi TCP/IP dan hingga kini ia menjadi standar internet global. Model TCP/IP memiliki 4 layer, yaitu layer 1, network interface atau link layer, menangani transmisi fisik dalam satu jaringan lokal menggunakan internet dan WiFi. Layer 2 yaitu internet layer, bertanggung jawab routing dan pengalamatan paket antar jaringan menggunakan IP, ICMP, dan ARP. Layer ketiga yaitu transport layer, mengatur aliran data host ke host menggunakan TCP yang handal dan UDP yang cepat. Dan layer 4 yaitu application layer, menyediakan layanan komunikasi antar aplikasi menggunakan HTTP, SMTP, FTP, DNS, dan sebagainya. Sekarang kita bandingkan kedua model ini secara berdampingan.
Dari sisi jumlah layer, OSI memiliki 7 layer sementara TCP/IP hanya 4 layer. OSI dikembangkan oleh ISO pada 1984. Sedangkan TCP/IP dikembangkan oleh DARPA pada 1983. Dari segi penggunaan, OSI berfungsi sebagai model referensi dan kerangka analisis teoritis. Sementara TCP/IP adalah yang benar-benar berjalan di internet saat ini. Perbedaan penting lainnya dalam OSI, session layer dan presentation layer berdiri sendiri sebagai layer 5 dan 6. Namun dalam TCP/IP, fungsi kedua layer tersebut digabungkan ke dalam application layer. OSI bersifat lebih kaku dengan definisi yang ketat, sementara TCP/IP lebih fleksibel dan adaptif. TCP/IP juga memiliki protokol-protokol protokol utama yang sudah spesifik seperti TCP, UDP, IP, dan HTTP, sedangkan OSI tidak terikat pada protokol tertentu. Kesimpulannya, gunakan OSI sebagai kerangka analisis dan troubleshooting jaringan. Gunakan TCP/IP sebagai implementasi nyata yang berjalan. Yang selanjutnya ada data encapsulation, konsep penting yang menghubungkan semua layer baik OSI maupun TCP atau IP adalah proses enkapsulasi data. Enkapsulasi data adalah mekanisme di mana setiap layer menambahkan informasi headernya sendiri ke data yang sedang dikirim. Di layer 7 ada application. Data masih dalam bentuk mentah, misalnya seperti isi pesan email kamu. Di layer 4 ada transport. Ditambahkan TCP atau UDP header sehingga menjadi segmen. Di layer 3 ada network. Ditambahkan IP header sehingga menjadi datagram atau paket. Di layer 2 ada data link. Ditambahkan frame header sehingga menjadi frame. Di layer 1 ada physical. Seluruh frame dikonversi menjadi rangkaian bit banner 0 dan 1 yang dikirim sebagai sinyal. Di sisi penerima, proses encapsulation terjadi setiap layer melepas headernya masing-masing dari bawah ke atas, sehingga data asli sampai ke aplikasi tujuan. Yang selanjutnya yaitu contoh nyata TCP atau IP, kirim email via Gmail. Sekarang mari kita lihat bagaimana TCP atau IP bekerja nyata saat kamu mengirim email via Gmail. Di sisi pengirim, pertama di application layer, Gmail menyiapkan konten email dan protokol SMTP disiapkan untuk pengiriman. Kemudian di transport layer, TCP membuat koneksi ke server Gmail melalui port 587. Di internet layer, IP paket dibuat dengan alamat IP kamu sebagai sumber dan IP server Gmail sebagai tujuan. Terakhir di link layer, frame dikirim ke router atau modem kamu melalui Ethernet atau Wi-Fi. Data kemudian melintasi di internet melewati net router yang menerjemahkan alamat IP privat kamu ke alamat IP publik. Di sisi penerima, proses terjadi sebaliknya. Frame diterima dan header dilepas. IP diverifikasikan dan datagram diteruskan. TCP mereassemble segmen dan mengirim acknowledgement hingga akhirnya SMTP
diterima dan email masuk ke inbox penerima. Sama seperti WhatsApp tadi, skenario Gmail ini bisa dipraktikkan langsung. Ini langkah nyatanya per layer. Yang pertama ada aplikasi layer. Yang pertama buka Gmail di browser atau di HP. Yang kedua klik tulis atau kompas. Isi penerima, subjek, dan isi email. Yang ketiga yaitu belum dikirim dulu. Gmail plus SMTP. Contoh nyata aplikasi layer. Transport layer yaitu yang pertama buka Gmail, klik kirim. Yang kedua perhatikan ada jeda singkat sebelum muncul notif pesan terkirim. Yang ketiga ada jeda. Jeda itu TCP sedang buka koneksi ke server Gmail lewat port 587. Coba kirim email dengan lampiran besar, loading lebih lama, TCP kerja lebih keras memecah data. Internet layer yang pertama yaitu buka browser, ketik what is my IP di Google. Yang kedua yaitu Google langsung menampilkan angka IP kamu, contohnya 114xxx. Yang ketiga yaitu itulah alamat IP publik yang dipakai sebagai identitas mengirim email kamu. IP ini yang ditempelkan setiap paket data yang dikirim ke server Gmail. Link layer yaitu yang pertama, lihat pojok kanan bawah taskbar atau Windows atau menu bar Mac. Yang kedua yaitu perhatikan icon WiFi atau kabel LAN yang menyala. Yang ketiga yaitu tanda link layer aktif. Frame sedang dikirim router. Coba cabut kabel LAN atau matikan WiFi. Jadi email gagal terkirim karena link layer terputus. Net router atau bonus proses di tengah. Yang pertama yaitu buka browser, ketik what is my IP, catat angkanya IP public. Yang kedua yaitu buka setting WiFi di HP, lihat IP address, catat angkanya. IP privat biasanya 192.168.xx. Yang ketiga yaitu bandingkan keduanya, pastikan berbeda. IP privat dipakai di dalam rumah atau kampus. Net router yang terjemahkan ke IP public saat data keluar ke internet. Sisi penerima yaitu meminta teman buka email yang baru kamu ngirim. Proses terjadi terbalik. Dari link layer naik ke aplikasi layer hingga email terbaca di inbox mereka. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Sebelum menutup, izinkan kami menyampaikan 4 poin kesimpulan utama. Yang pertama yaitu model OSI dengan 7 layernya. Physical, data link, network, transport, session, pre-session, dan application. Berfungsi sebagai standar referensi global yang dikembangkan ISO sejak 1977. Yang kedua, model TCP atau IP dengan 4 layernya adalah implementasi nyata menjadi tulang punggung internet seluruh dunia sejak DARPA merancangnya bersama Khan dan Cerf pada 1973. Yang ketiga yaitu enkapsulasi. Data adalah mekanisme kunci yang memungkinkan komunikasi data yang handal dan terstruktur.
di mana setiap layer menambahkan header saat mengirim dan melepasnya saat menerima. Dan keempat, kedua model ini relevan dalam kehidupan nyata. Setiap kali kita browsing, mengirim email, atau melakukan video call, OSI dan TCP atau IP bekerja di balik layar secara otomatis. Semoga presentasi ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang fondasi komunikasi jaringan. Kami membuka sesi tanya jawab. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.